Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita bahas mengenai kelanjutan dari hierarki memori. Ya, bagi yang belum memahami mengenai apa itu hierarki memori ya, bisa lihat dulu ke materi sebelumnya ya. Saya sudah bikin video mengenai hierarki memori dan kita sudah membahas mengapa sih kok pentingnya membuat hierarki memori. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan ke sub dari salah satu hierarki memori. Ya, subnya apa namanya? Yang dinamakan memori yang dinamakan register. Nah, apa itu register? Yuk langsung saja. Ya. Nah, jadi kalau di dari sebelumnya kita sudah belajar mengenai hierarki memori, saya sudah menjelaskan ada yang namanya register. Ya. Register ini letaknya di mana? Register kids, saya ngomong ini letaknya di prosesor. Ya, di prosesor. Nah, dan kita sudah membahas ukurannya kecil sekali tapi harganya mahal ya prosesor itu ukuran memorinya ya dengan harganya ya. Karena apa? Kemarin saya sudah eh, menjelaskan kalau ke atas itu bagaimana, semakin ke atas maka harganya, semakin ke bawah maka harganya semakin, dan performanya semakin, bisa dilihat detailnya ya di video sebelumnya. Nah, kita akan melihat ya, ya, kita menjalankan apa itu yang dinamakan tebak. Nah, tebak. Ya, kita tebak itu ya, tebak itu apa sih? Ya, tebak itu anggap saja seperti program Windows tapi di zaman dahulu kala. Ya, jadi sebelum Microsoft mengeluarkan seperti sekarang ya Windows XP 7, 8 dan sekarang 10, 11 ya. Mereka mainnya pakainya model layar hitam putih seperti ini ya. Atau kalau sekarang boleh dicari yang namanya CMD atau Command Prompt. Command Prompt bisa dicari ini. Apa itu ya, bentuknya seperti ini. Nah, nah ini salah satu cuplikan ya, cara memanggil yang namanya debug. Caranya gimana? Ketik saja debug. Nah, maka kita akan masuki yang namanya debug. Gunanya apa sih kita masuk debug? Nah, kita bisa melihat berbagai macam register. Sekali lagi register itu apa? Bagian dari memori di prosesor. Nah, caranya melihat memorinya bagaimana? Nih ketikan strip R ya. Jadi sorry, stripnya ini muncul otomatis ya, pointer ini ya. Kita langsung ketikkan aja R. Nah, ketika kita ketikkan R, maka akan muncul apa nih? AX sama dengan 04 kali BX, CX, DX, SP, BP apa ini? SI, DI. Ya, bahasa-bahasa yang aneh ini ya. Tapi inilah gambaran dari isi register sebuah komputer. Nanti akan kita lihat. Jadi register memori di prosesor ya, itu dibagi menjadi 5 ya. Ada yang namanya general purpose, segment, pointer, index, flag ya. Dan masing-masing register ini dibagi lagi. Misalkan general purpose ini ya. Register ini isinya ada yang namanya AX. AX ini apa? AX ini dibagi menjadi AH dan AL. AH itu apa? A yang high. L itu apa? A yang low.
Nah, itu juga yang BX, CX dan DX ya. Ini dibagi H dan LO semua. Nah, ini bisa dilihat ya, general purpose yang A itu akumulator ya, untuk menyimpan, B base, C counter, D data. Nah, segmen dibagi 4 ya. C C D S E. S-nya nih segmen ya. Jadi CS itu apa? Kode segmen. DS itu apa? Data segmen. Ya. SS itu apa? Stack segmen. ES itu apa? Extra segmen. Ya. Kemudian ada pointer. Pointer itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya IP, SP, BP. Ya. IP itu apa? Instruction pointer. SP itu apa? Stack pointer. BP itu apa? Base pointer. Ya. Ada yang namanya tipe register index ya, dibagi menjadi ya dua, SI, DI. SI itu apa? Source index. DI itu apa? Destination index ya. Dan terakhir flag ya. Wah, ini makanan apa nih ya? Ditelan dulu aja ya. Jadi ini register ya. Ini ya, register yang ada di dalam prosesor ternyata isinya itu seperti ini. Ini kalau dilihat AX. AX itu apa tadi AX ini? Ya, akumulator. BX. BX itu apa? Base. Ya, CX. CX ini apa? Counter. Ya, DX. DX ini apa? Data. Ya. Nah, ini ada yang H sama lo. Nah, ini saya minta tolong dikoreksi ya kalau ada yang salah ya. Kalau tidak salah yang H itu yang dua eh, dua di depan ya, 4 bit pertama yang di depan ya. Kok bisa 4 bit? Ya ini satu angkanya itu dianggap 4 bit. Dua di depan, dua di belakang ya. Ya. BH dan BL. BH itu yang mana? Dua digit depan, BH dua digit di belakang, BL. Nah, ya. Kemudian CS, CS mana CS? Nah, ini CS. Iya, CS. IP, IP mana IP? Ini. BP, base. BP itu mana BP? Mana BP? Nah, ini BP. Nah, itulah isi dari register-register di prosesor. Ya, jadi nanti kita harapan saya kalian kita mendapat gambaran yang komprehensif ya. Bagaimana dari transistor sebagai saklar kemudian menjadi bilangan. Ini bilangan heksa nih. Ya, bilangan heksa. Kok tahu kalau heksa lah ini ada F. Nah, ini ada E, kan heksa. Nah, ini kenapa dari biner ya, biner itu diwakili transistor sebagai saklar diubah menjadi heksa. Heksa itu apa? Ini nih ya. Untuk menyederhanakan bilangan biner diubah menjadi ASCII. ASCII itu apa? Ya, simbol-simbol yang dimengerti manusia. Dengan adanya ASCII kita bisa melihat ya huruf H, huruf D di monitor karena dari hexa diterjemahkan menjadi ASCII. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan register yang general purpose ya, register general purpose ya, terdiri dari 4 ya. Apa saja ini ya? AX, BX sampai DX. Ya.
masing-masing terdiri dari 16 bit. Loh kok bisa 16 bit? Nah, ya. Satunya kan ada terdiri dari berapa? 4 ya. Masing-masing dibagi 2, 8 bit. Maksudnya gimana nih? Jadi ini kan heksa nih. Heksa satu digitnya ya. Satu digitnya kan F. F itu berapa? F 15 ya. Digit berikutnya 15. FF ya. Makanya ini AX terdiri dari masing-masing terdiri dari 16 bit. Lah kok bisa? Ini juga E itu berarti 14, E ini 14. Nah, satu ininya ya, itu adalah dikalikan 2. Jadi 8 kali 2 16. 16 bit terdiri dari masing-masing 8 bit ya. Register AX ini fungsinya buat apa? Untuk operasi tambah kurang kali bagi ya, dibagi low dan high. Low itu apa low? Ya, ini yang sudah saya singgung tadi. Ya, general purpose BX ya juga sama. BX ini fungsinya buat apa? Ya, untuk pengalamatan addressing, menulis langsung dari memori. Ya, ada low dan high-nya juga. CX, CX itu apa? Ini ya, CX. Nah, fungsinya untuk counter, menghitung jumlah lompatan loop, ya, low dan high. Ya. DX fungsinya buat apa? Membantu AX dalam proses kali bagi register offset dari DS ya. Bisa juga menunjukkan operasi port ya, terdiri juga sama ya low dan high. Kemudian segmen register ada CS, CSS, SS dan ES. Ini apa nih? Ini yang ini ya. Fungsinya buat apa nih? CS untuk menunjukkan segmen program, DS dan SS menunjukkan segmen data dan segmen stack, ES melakukan operasi ke segmen lain. Kemudian pointer, nah, ini ya fungsinya masing-masing. IP, ya, pasangan CS saat pertama program dijalankan, menunjukkan awal program. SP juga BP. Nah, kemudian index register, nah, ini fungsinya ya untuk operasi string. Juga digunakan juga untuk menulis dan membaca atau dari memori. Kemudian flag untuk penanda, register penanda. Nah, ya, jadi itu kira-kira isi dari register ya. Ya, ini berguna kalau bagi yang tertarik mendalami mengenai bahasa assembly, assembly, ASM, assembly. Bahasa rakitan. Ya, jadi itulah cara kerja dalam pengaturan register dalam sebuah prosesor ya. Kita lihat dari debug ya. Oke, itu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.